Shalom. Shalom. Biar kelihatan orang Kristen. Kan emang iya. Oh iya betul ya. Itu memang identitas kita ya sih ya. Salam ya, kenapa sejahtera mesti ya. takut ya tuh. Betul. Salam sejahtera. Amin. Bersama saya dengan host kesayangan mereka. Enggak. Sebagian doang. Host kesayangan weh. Yes. Saya dengan Ruli. Nah, di depan saya ada mentor kesayangan saya. Mentor. Oh mentor. Bukan mentor ah. Nanti tit lagi tuh. Gak mau kalau mentor. Jangan Ya. katakan mentor lah. Apa dong? Ya apa ya selain mentor. Gak enak gitu loh. Mentor lah Ci Aros. Nah ini kan Sama-sama kayak lah. ini kita mau dimentorin. Nah, Sih bukan mentor sih ya. Ini kita hanya apa ya? Saya sharing aja, membagikan apa yang sudah pernah saya dapat, saya bagiin ke kamu. oh iya. Salah lagi saya. Kalau mentor kayaknya gimana gitu loh. Iya. Jadi kesannya Takut kayak lain gitu ya. loh. Kayaknya kita yang paling benar ya. Gitu. Enggak dong. Kan kita ini sharing aja. Ya betul. Gitu. Jadi sharing. Jadi hari ini saya bersama dengan Cici Elke Wijanarko. Ya, senang sekali bisa berjumpa. Dan hari ini kita akan ada seri pengajaran The Last Movement Podcast. Dan hari ini episode ke-1 dari seri pengajaran. Oke. Nanti secara sistematika akan kita bahas dengan lebih detail. Namun khusus untuk hari ini kita akan berbicara tentang akulah roti hidup. Ya, Ya, boleh langsung kayaknya Ci. mau langsung. Oh iya dong. Oh ya. Sebetulnya ini berasalnya dari ketika Tuhan Yesus berjalan keliling waktu dia di Galilea, dia berjalan ya. Kemudian banyak orang mengikutinya. Ya, banyak orang sekali mengikutinya dan mereka itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus ya. Dan mereka tuh melihat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ya, Tuhan Yesus membuat tanda, mujizat dengan menyembuhkan banyak orang, ya kan? Mereka mengikuti terus. Sehingga pada suatu saat mereka seluruh itu mengikutinya. Sehingga Tuhan Yesus melihat, begitu banyak tuh orang yang mengikuti Ki. Lalu dia bertanya kepada murid-muridnya. Ya. Ya, karena dia melihat orang banyak itu begitu kelaparan ya. Mereka lapar sekali. Mereka ya lelah pasti kan. Zaman dahulu nggak ada tuh mobil, sekarang mereka berjalan kaki kan, betul. seperti itu. Ya. Dengan melihat keadaan mereka, Tuhan Yesus merasa iba, merasa kasihan, harus kasih makan. Dan dia bertanya kepada murid-muridnya, adakah kamu membawa makanan untuk bisa dibagiin kepada mereka? Gitu. Ya. Itu jawabnya, tahu nggak jawabannya murid-muridnya? Kalaupun kita bawa makanan, nggak bakalan cukup untuk ngasih makan orang segitu banyaknya. Banyak. Kurang lebih hampir sekitar 5.000 orang. Itu baru cowoknya, baru laki-lakinya, belum perempuan dan anak-anak. Ya. Lalu ada lagi yang berkata, duit berapa pun besarnya, kalau dibuat makanan buat untuk mereka, nggak bakalan cukup lah. Dia berkata, kalau 200 dinar pun nggak akan cukup dibeliin makan untuk bisa mereka semua ini kenyang. Nah, tapi pada saat itu tiba-tiba ada nih seorang muridnya yang berkata, guru ada di sini, ada seorang anak kecil, dia ini bawa bekal. Ruli kalau mereka lagi berjalan kan bawa bekal, dari rumah ada bekal. Nah si anak kecil ini dibekali oleh orang tuanya, 5 roti dan 2 ikan. Nah, ketika dia pada saat mengikuti Yesus, dia bawa bekal itu dan dia ngelihat ada orang banyak yang membutuhkannya. Dan dia menyerahkan bekalnya itu kepada Tuhan Yesus. Dan ketika diberikan kepada Tuhan Yesus, kamu pasti sudah tahu mujizat yang terjadi, bahwa Tuhan Yesus mengangkat tangannya, dia mengucap syukur kepada Bapa, dan dia memecah-mecahkan
5 roti dan 2 ikan itu sehingga semua orang banyak itu bisa makan, kenyang, bisa tambah. Bawa pulang. Ada sisa 12 bakul. Nah, itu diberikan pada murid-muridnya. Berawal dari itu. Ya. Kemudian setelah berawal dari itu, nah orang banyak ini semakin mengikuti Yesus terus. Karena mereka pikir mujizat kan ini dapat ya. roti, enak ini. Roti gratis nih. Dapat roti gratis, dapat ikan bisa makan. Dia mengikuti terus. Sehingga sampai suatu saat Tuhan melihat lagi, mereka masih ikut juga. Terus Tuhan bertanya, sebetulnya kalian ikut aku itu bukan karena mau mencari tahu siapa aku. Tapi yang kalian butuhkan hanya rotinya aja, makanannya aja. Gitu. Nah, itu ada ceritanya di Yohanes 6. Nah, di Yohanes 6. Saya bacain ya. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tuhan Yesus tahu maksudnya. Orang-orang itu mencari Yesus bukan untuk mencari tahu tentang Yesus, tapi karena dia makan roti terus kenyang. Nah, Tuhan berkata di ayat 27, "Bekerjalah, ya, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Artinya hendaklah kamu percaya kepada Yesus. Itu pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Tuh, mereka mulai bertanya dan mereka mulai mengingat cerita dari nenek moyangnya bahwa mereka pernah dikasih makan mana. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang kasih roti. Bukan Musa yang kasih roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, beri kami roti itu senantiasa." Mereka kepingin roti itu senantiasa. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi ketika Yesus menyatakan bahwa kamu harus punya pekerjaan, kamu harus bekerja. Tapi bekerjanya itu bukan untuk mencari roti yang habis kamu makan terus sudah hilang gitu. Kita kalau makan udah kenyang, begitu udah cukup hilang berarti. Tapi Yesus mengatakan kamu harus punya pekerjaan, kamu harus bekerja. Bekerja seperti apa? Melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa itu pekerjaannya? Yaitu bahwa pekerjaannya bahwa kamu harus percaya kepada Dia yang diutus. Artinya kamu harus percaya kepada Yesus Kristus. Itu pekerjaan yang dari Allah. Dan kalau kamu memiliki pekerjaan yaitu percaya kepada Yesus Kristus, ya, kamu gak akan lapar lagi. Karena Tuhan Yesus berkata, ya, "Aku inilah roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya
kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi harus datang kepada Yesus dan percaya. Nah, mereka mengunggulkan, mereka menceritakan tentang nenek moyang mereka mengalami apa? Waktu bangsa Israel di Mesir, tahu ya? Iya, iya. Nah, mereka waktu di Mesir, kemudian mereka dibawa keluar oleh Musa sebagai pemimpinnya dan masuk ke padang gurun. Nah, di padang gurun itu ya dipelihara oleh Allah Bapa, ya, dengan diturunkannya mana dari surga. Setiap hari mereka makan mana. Nah, itu nenek moyang mereka. Nah, orang-orang yang mengikuti Yesus ini mendengar cerita itu dari nenek moyangnya. Mereka sendiri nggak mengalami hal tersebut, ya kan? Mereka sendiri nggak mengalami hal tersebut, sehingga ketika mereka mengalami, ketika Yesus memecah-mecahkan roti, membagikan itu untuk mereka makan, mereka mulai tertarik. Nah ini nih, kayaknya ini nih yang seperti yang nenek dibilang, moyang kita ya, nih yang dulu betul. kita alami nih. Nah makanya mereka melihat rotinya doang gitu loh, melihat rotinya aja. Oh ini benar nih. Nah, tetapi mereka ketika ikut terus, Yesus baru menjelaskan bahwa yang kasih makan roti nenek moyangmu itu bukan Musa, tapi Bapakku yang di surga. Gitu. Dan dikatakan bahwa kalau Bapakku yang di surga yang memberikan roti itu, ya, itu akan memberikan hidup. Nah, lalu mereka minta, ya Tuhan, berikan kami roti itu senantiasa. Dipikir langsung diturunkan tuh rotinya begitu Kayak doang. mana? Ya, kayak mana gitu setiap hari kayak gitu. Ternyata Tuhan Yesus berkata, aku nih roti hidup. Gitu. Jadi kalau kamu datang kepadaku dan kamu percaya kepadaku, kamu gak akan lapar dan haus lagi. Jadi ketika jawaban Yesus demikian, itu kayak bukan yang mereka harapkan gitu loh. Iya, betul. Mereka harapkan itu adalah rotinya, makanannya itu langsung muncul. Sesuatu seperti yang yang bisa kemarin dia dapat bagian dari 5 roti dan 2 ikan itu. Nah dia mau minta yang seperti itu. Tapi Yesus berkata, itu bukan roti yang dari surga. Dan kalau kamu makan itu, kamu akan lapar lagi. Kamu akan lapar lagi, lapar lagi, lapar lagi. Tapi kalau kamu makan roti yang dari surga, siapa? Yaitu Yesus Kristus. Artinya kamu percaya kepadanya, kamu gak akan lapar lagi. Ketika Tuhan Yesus berkata, kamu tidak akan lapar lagi dan haus lagi. Ini berbicara tentang rohani. Ya, berbicara tentang rohani. Ketika kamu datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, kamu memakan roti yang dari surga itu, rohani kamu gak akan kelaparan. Rohani kamu gak akan haus lagi. Catat deh pasti. Nah itu harus. Nah, itu penting. Jadi ini penting karena ketika Tuhan berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, mereka mengharapkan Yesus memberikan roti lagi. Seperti yang baru-baru kemarin. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa, aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, namun kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, ya. Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi roti hidup itu yaitu Yesus itu, kalau dimakan kamu akan memperoleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan di akhir zaman. Nah, lalu apa yang dilakukan mereka semua setelah mendengar penjelasan Yesus? Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia.
Bersungut-sungut, Ruli. Bersungut-sungut. Tadi mereka bersemangat tuh. Ada roti, dapat roti. Mereka bersemangat, berbondong-bondong, kena panas, terik. Mereka semangat. Tapi begitu mendengar Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Ya kan? Mulai merunggut, ya Nggak dapat dipikirnya makan gitu. dapat makanan lagi. Ya, bagaimana cara makan Yesus seperti itu ya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Nah, Mana itu ya? nah, Itu, roti dia dari pikir, surga. dia bersungut-sungut karena itu. Kata mereka, nih, "Bukankah ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Nah, jadi mereka bersungut-sungut dan Tuhan jangan bersungut-sungut. Ya. Gak ada orang yang bisa datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapakku. Dan orang yang datang kepada Yesus itulah yang akan dibangkitkan di akhir zaman. Kemudian ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi kalau orang itu mendengar pengajaran dari Allah, ya, itu pasti akan datang kepada Yesus. Kalau mereka diajar oleh Bapa, dan mereka kan percaya bahwa mereka selama nenek moyang mereka sudah menerima mana dari surga. Ya kan? Kalau setiap orang tuh sudah pernah menerima mana dari surga, itu maksudnya Tuhan, mestinya mereka harus datang kepadaku. Karena mereka sudah menerima roti itu adalah pengajaran dari Bapa. Seharusnya mereka percaya kepadaku. Kalau mana yang dulu itu dalam bentuk fisik makanan, Ya. kalau yang sekarang mana itu bukan berbentuk tapi adalah Yesus Kristus itu sendiri. Betul. Dan mana yang sudah mereka terima di zaman nenek moyang mereka walaupun fisik, itu merupakan pengajaran daripada Allah. Iya, betul. Dan kalau mereka sudah menerima itu, justru mereka seharusnya tambah datang kepada Yesus. Iya, betul. Ini menurut firman Tuhan ya di sini ya. Tetapi mereka tidak. Aku berkata kepadamu. Ini ya. Nih, ada tertulis nabi-nabi ya, pengajaran kepada Bapa di Yohanes 6 ayat 45 ya. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, yaitu Yesus tuh. Jadi barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, mulailah orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ini ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk makan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup
mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jelas bahwa ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, dia berkata demikian itu betul-betul memang dirinya sendiri, betul-betul memang tubuhnya dia adalah roti hidup itu. Dan dia roti hidup ini, dagingnya dia harus betul-betul dimakan. Kapan? Ketika Yesus menyerahkan di kayu salib, Yesus mati di kayu salib, ya, dan bangkit. Nah, dan kita semua yang percaya kepadanya itu betul-betul makan dagingnya dan minum darahnya. Yaitu ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita memakan tubuh Kristus ya dengan hosti dan anggur perjamuan yaitu darahnya. Dan itu adalah kita memakan tubuhnya. Itulah roti hidup itu. Nah itu penting. Nah mereka berkata bahwa bagaimana mereka bisa Yesus ini, maksudnya mereka Yesus bisa mengatakan bahwa kita harus makan dia, tubuhnya. Dia mau membagi-bagikan tubuhnya. Jadi mereka tidak bisa mengerti tentang rencana daripada Allah Bapa. Bahwa Yesus harus menyelamatkan dunia, harus menyelamatkan umat manusia yang berdosa dengan menyerahkan tubuhnya, hidupnya. Dengan ketika setiap orang yang percaya kepadanya itu makan. Berarti kalau kamu gak makan, kamu gak ambil bagian dalam hal itu. Yesus katakan tadi kan, kalau kamu makan, kamu itu ada ngambil, kamu ada di dalam aku ada di dalam kamu. Seperti itu. Nah, itu bagi mereka sesuatu yang aneh. Ya. Bukan selama ini mereka diajar bahwa makanan itu yang harus dimakan yang kelihatan bentuknya seperti itu. Ya. Tapi ini Yesus tiba-tiba berkata, akulah roti hidup itu. Nah, mereka banyak yang menolak ya kalau di sini akhirnya semua. Itu yang bikin mereka bertengkar ya kan. Kok kita disuruh makan atau dia mau bagi-bagikan tubuhnya gimana bisa gitu ya toh. Dan mereka pikirannya hanya sampai di sini. Berarti kita mesti makan tuh dagingnya dia. Nah, pikirannya dia di situ. Sedangkan Yesus berkata tentang roh. Nah, ini saya lanjutkan ya. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Tuh kan keras kan? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka ia berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebenarnya berada? Nih, baru Yesus ngomong tentang bahwa aku inilah roti hidup. Ya. Barang siapa makan, ia akan beroleh hidup dan ia tidak akan lapar lagi seperti itu. Jadi artinya mereka bayangannya mereka, wah Yesus memberikan dagingnya untuk dimakan nih. Habis itu nggak lapar-lapar. Bagaimana? Nah, sedangkan Yesus berkata, kamu baru mendengar berita tentang itu aja, imanmu udah goncang. Bagaimana kalau kamu melihat ya toh, anak manusia naik ke tempat di mana ia sebenarnya berada? Nah, mereka akan tidak bisa mengerti lagi. Lalu Tuhan Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Jadi ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, barang siapa percaya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu perkataan roh. Bersifat roh juga ya untuknya kita. Ya, itu adalah perkataan roh. Dan roh itulah yang memberi hidup. Dikatakan, Yesus berkata, roh yang memberi hidup. Ya. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku.
Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, gitu Roli. Itu murid-muridnya atau Itu murid-muridnya. atau pengikutnya, Ci, cuma kayak Itu murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus itu banyak. Jadi dari 12 yang murid oh yang iya, Tuhan Yesus mungkin ada pilih, 12 itu kemudian ada murid-muridnya. lagi banyak yang mengikuti terus mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus. Nah, begitu mendengar pengajaran tentang roti hidup ini, mereka mulai mengundurkan diri. Kecewa. Ya, karena mereka pikirnya mereka mikir kok kita disuruh makan dagingnya gitu loh, seperti Atau itu. begini juga, Ci. Mereka kecewa karena mungkin berarti saya nggak usah kerja, saya ikut Yesus aja, pasti saya kenyang, saya pasti lapar jadi kenyang gitu. Jadi secara kebutuhan apa ya, kebutuhan jasmani mereka, sudahlah nggak usah ngapa-ngapain, yang penting saya ikut Tuhan pasti saya dicukupkan. Nah, kalau dari konteks ini mungkin bisa juga itu mereka jadi akhirnya kecewa. Tapi ternyata yang Tuhan Yesus maksud adalah perkataan roh itu, akulah roti hidup, barang siapa yang lapar, mereka tidak akan merasa kelaparan, malah sebaliknya mereka akan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu mungkin juga bisa bikin banyak orang kecewa gitu. Ya. Dari apa namanya? Dari apa yang sudah disampaikan tentunya oleh karena Tuhan Yesus. mereka mengharapkan semuanya itu secara fisik ya, secara daging. Yang mereka harapkan itu adalah pertolongan yang secara fisik saja. Maksudnya bentuknya tuh langsung kelihatan nyata secara fisik, kayak mereka tadi sempat mereka mengalami kelaparan, kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Nah, mereka udah makan, udah ngerasain. Nah, itu mereka maunya tuh seperti itu terus. Ya, itu pasti akan terjadi, akan diberikan berkat secara fisik, itu akan diberikan. Tetapi yang terutama, yang terpenting adalah yaitu datang kepada roti hidup itu sendiri. Yang mana roti itu, kalau dikatakan roti hidup itu, kenapa Yesus mengatakan roti hidup? Berarti roti itu alive, hidup. Sedangkan yang kita makan itu roti yang mati. Coba bayangin Ruli, kalau kamu makan roti ini, tiba-tiba roti itu bisa bergerak jalan kepada kamu, jadi makan nggak? Enggak ya toh? Nah, itu roti hidup loh. Berarti kalau yang kamu makan berarti roti mati kan? Iya betul. Nah, roti mati. Ya, karena itu Yesus berkata, kamu bekerjalah untuk mencari makanan yang tidak membuat kamu mati. Artinya hanya sesaat saja. Tapi kamu harus melakukan pekerjaan yang membuat kamu itu hidup terus. Nah, makanya Yesus berkata, aku inilah roti hidup itu, alive, ada kehidupan. Jadi roti ini gak akan habis gak akan hilang, dan gak akan mati. Ini ada kehidupan. Jadi kalau kita makan roti hidup, kita makan Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita datang kepada Yesus, ada kehidupan. Ada kehidupan. Ya, kalau tidak, kita hanya melihat rotinya aja, kita akan mati. Nah, oleh karena itu Yesus berkata, kalau kamu mau makan roti yang tadi kemarin itu dibagi-bagikan, itu cuma bertahan berapa lama? Kamu makan, sekali makan bertahan berapa jam, berapa lama? Kita akan lapar lagi pasti. Tapi kalau kita, artinya kita makan roti hidup, artinya kita percaya kepada Yesus. Ya, kita datang kepada Yesus, kita percaya pada Yesus, dan kita betul-betul makan dagingnya. Artinya apa? Kita ambil bagian di dalam tubuhnya dia. Kita masuk di dalam dia. Nah, itulah yang dinamakan ada kehidupan. Karena roti hidup itu ada kehidupan. Bisa ngerti maksudnya? Ya. Tapi kalau kita hanya menerima yang di luarnya saja, berarti kita nggak masuk di dalamnya. Sedangkan Yesus berkata, nih aku ini roti hidup, makanlah aku. Jadi maksudnya Yesus justru memberikan bahwa kamu harus masuk di dalamku. Dan aku ada di dalammu. Sehingga kamu mengambil bagian di dalamku. Apa di dalam Yesus yang perlu kita ambil? Yaitu kehidupan. Nah, kehidupan itu ada di dalam Yesus. Sedangkan semua manusia, semuanya itu harus mati akibat dosa. Itu gak ada orang yang berbuat baik kayak gimana pun, suci kayak gimana pun, dia harus mati karena akibat dosa. Nah, hanya ada kehidupan,
hanya ada di dalam Yesus. Itu kapan? Ketika kamu ngambil bagian tubuh Yesus, disitulah kamu mengambil bagian kehidupan itu. Ya. Jadi ketika Yesus berkata, aku ini adalah, dagingku adalah benar-benar makanan. Ya, di ayat 55. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Artinya adalah bahwa dagingnya Yesus, tubuh Yesus itu adalah makanan yang sesungguhnya. Makanan yang sesungguhnya itu artinya makanan yang tidak pernah habis. Dan itu makanan yang membuat kita tuh hidup kekal. Dan minuman yang sesungguhnya artinya bila kita meminum darahnya, kita betul-betul akan mengalami pembebasan dosa yang kekal. Gak cuma sebentar aja, ya. Sebentar ditebus, terus besok hilang lagi, harus tebus lagi. Tapi begitu kita meminum darah Yesus Kristus, kita beroleh penebusan yang kekal selama-lamanya. Dan itu Yesus katakan, ya, sehingga apa? Kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, kamu itu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, itulah, ya. Itu sama seperti Bapa. Yesus tinggal di dalam Bapa, ya. Yesus selalu hidup oleh Bapa dan Yesus pun diutus oleh Bapa. Ya, dan inilah yang dikehendaki Bapa supaya setiap orang itu memakan roti hidup. Artinya setiap orang itu datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus Kristus supaya mereka semua beroleh kehidupan yang kekal. Itu yang sudah disediakan Bapa. Begitu. Jadi ini ya, Ci. Jadi secara keseluruhan sebenarnya juga Tuhan Yesus tidak secara langsung menyatakan pribadinya dia bahwa dia adalah jalan keselamatan itu ya. Ya, pada saat kita ini mau lagi seri kan, kita ini ada seri sebetulnya ada yang 7 nih, ada 7 seri ya. Nah, itu ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup," dia mulai mendeklarkan ya, bahwa ini loh aku. Siapa aku sebenarnya? Ya. Akulah roti hidup. Ya, dia mau mendeklar buat keilahiannya dia. Ya, bahwa dia itu bukan hanya sekedar roti yang kamu makan tadi terus habis, tapi ada kehidupan di dalam aku. Dan kehidupan itu hanya ada ilahi. Keilahian yaitu Allah Bapa. Ya, itu ada di dalam Yesus dan itulah kehidupan dan itulah ilahi. Itu mau dinyampaikan kepada Yesus. Dia berjalan, dia juga mau menunjukkan ya kepada semua, juga menunjukkan tentang kerajaannya dia. Seperti itu. Gitu. Tetapi akhirnya banyak orang yang juga tidak bisa menerimanya. Karena menurut mereka ini perkataan yang keras. Ya. Keras dan tidak masuk akal. Iya. Karena Yesus berkata nenek moyangmu, ya, roti ini inilah roti yang telah turun dari surga, yaitu Yesus. Ya. Beda, bukan roti yang telah dimakan oleh nenek moyangmu, yaitu mana tadi. Ya, sekalipun mana itu berasal dari Tuhan, dari surga, tapi itu beda. Itu hanya langsung kamu makan berupa fisiknya aja. Ya, habis itu habis. Yang dikatakan. Dan yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Walaupun makan mana dari surga, mereka tetap mati. Ya, mati di sini kita bicara mati fisik dan rohani. Sama-sama mati seperti itu. Tapi barang siapa makan roti hidup ini yaitu Yesus Kristus, ia akan hidup selama-lamanya. Artinya rohnya hidup selama-lamanya. Sekalipun secara fisik manusia harus mengalami kematian, tapi rohnya hidup. Nah, itu mereka gak bisa terima. Karena mereka dikatakan bahwa mereka merasa bahwa nenek moyang mereka dikatakan mati. Seperti itu. Mereka menolak seperti itu. Dan memang banyak yang menolak. Tapi Yesus berkata di sini, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun ya, yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi gak ada orang yang bisa percaya kepada Yesus kalau ia tidak menerima karunia dari Bapa. Ya, jadi memang kadang banyak orang yang bisa mundur, bisa mengundurkan diri, bisa tidak percaya lagi kepada Yesus. Pertama mula-mulanya percaya nih. Ya, mengikuti Yesus gitu. Seperti murid-murid ini banyak ini yang mengikuti Yesus, berkata amin, 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 haleluya, puji Tuhan, seperti itu ya. Tapi tiba-tiba suatu saat mereka mundur. Ya. Mereka mengundurkan diri, mereka sudah tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus. Ya.
Nah itu yang berbahaya kalau sudah seperti itu. Tetapi Yesus berkata, nggak apa-apa. Memang untuk bisa datang kepadaku hanya oleh karunia daripada Bapa. Iya. Iya sebenarnya apa ya? Sebenarnya kan jadi ini kan sebuah jaminan secara roh sebenarnya. Orang kalau nangkapnya dengan roh juga gitu kan. Jadi tidak terfokus dengan kayak tadi mana secara fisik gitu, roti secara fisik gitu. Tuhan Yesus padahal udah menyatakan gitu. Sayalah roti hidup, barang siapa eh, menerima aku dia tidak akan merasa lapar. Jaminan keselamatan, jaminan apa ya namanya? Jaminan hidup yang kekal yang Tuhan Tuhan ya, sudah sampaikan gitu. Tapi mungkin ya mereka kecewa dan banyak yang mundur dari kepercayaannya itu karena itu tadi Ci. Karena fokus mereka itu bukan kepada sesuatu yang rohani atau mereka lebih fokus ke jasmani, lahiriah, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa secara langsung kayak tadi makan roti secara fisik, itu fokus mereka tuh ke situ Ya, gitu. karena itu Yesus kan juga berkata, kamu itu melihat aku, sudah melihat aku, tapi tetap kamu nggak percaya. Itu memang seperti itu. Seharusnya kalau mereka sudah mengalami nenek moyang mereka tuh mengalami menerima mana dari surga. Mana dari surga itu yang diberikan pada saat ketika mereka di padang gurun. Itu sebetulnya adalah suatu simbolis tentang Yesus Kristus itu sendiri. Mana itu adalah seharusnya Yesus Kristus sendiri. Memang pada waktu itu Yesus Kristus belum waktunya untuk turun. Tetapi mana itu yang berasal dari surga. Itu adalah simbolik gitu loh. Gambarannya. Dan itu juga merupakan pengajaran. Seharusnya kalau mereka sudah pernah makan itu, sekarang mereka pun akan bisa mengerti, oh ini gitu loh, tahu seperti ini. Tetapi mereka memang, saya katakan tadi, mereka tidak mengalami yang dulu. Mereka hanya mendengar cerita dari nenek moyangnya mereka saja. Seperti itu. Ya, seharusnya mereka juga harusnya tambah percaya tuh. Tambah percaya, iya. Ya, seharusnya tambah percaya Betul. karena oh ya benar ya cerita nenek moyangku seperti ini. Nah, ini sekarang betul nih, inilah ini roti nih. yang turun dari surga. Ya ini. Nah, aku akan percaya, seharusnya seperti itu. Sikapnya harusnya seperti itu, bukannya malah bersungut-sungut. Ya, bukannya malah bersungut-sungut dan mengundurkan diri. Seharusnya malah bersuka cita. Aduh, nenek moyangku tidak melihat sekarang roti yang turun dari surga. Sekarang aku melihatnya nih. Betul. Nah, dan aku mau makannya, aku mau percaya kepadanya. Seharusnya mereka bersikap demikian. Kalau memang betul-betul mereka adalah anak-anak dari nenek moyang yang pernah mengalami mana dari surga. Iya, betul. Tapi betul juga memang Yesus berkata, enggak semua kok bisa datang kepada Tuhan. Jadi memang harus menunggu kasih karunia daripada Bapa. Jadi kita harus bersyukur. Udah jadi murid loh itu, Ci. Udah jadi murid loh. Oh banyak loh. Makanya itu nggak salah kalau sekarang ini banyak juga yang sudah banyak mengundurkan diri orang-orang. Itu sudah jadi murid, sudah melakukan segala macam, mereka bisa mengundurkan diri. Ini banyak seperti begini. Dan kalau kamu lihat itu banyak. Akhirnya Tuhan Yesus tanya kepada yang ke-12 itu. Ke-12 muridnya. Banyak yang mengundurkan diri. Kalian gak mengundurkan diri? Nah, ditanya gitu. Jawabnya Petrus, Tuhan kepada siapa lagi kami akan pergi? Oh kalau dia karena gak bisa kemana-mana. Ya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya kan? Dari awal jadi panjang ini kalau kita ngobrol. Iya. Ini. Ada salah satu ya kan? Iya, ada salah satu sudah. Yang dimaksudkannya adalah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12. Padahal masih jauh loh itu ceritanya loh. Sudah. Ya kan? Masih jauh ceritanya tapi Tuhan Yesus sudah tahu. Kalau kita bisa baca sekarang, tapi kalau dulu waktu di zamannya Tuhan Yesus, jadi cerita panjang ini. Itu. Jadi roti hidup. Ya. Jadi Petrus juga apa ya? Aku yakin sih, maksudnya dengan prosesnya dia juga
jadi murid Kristus mungkin bukan juga perjalanan yang gampang ya. Ya dia kan yang paling exciting tuh, dia yang paling menggebu-gebu, paling wah gitu ya kan. Tapi mungkin dengan perjalanannya waktu dia bersama-sama dengan Tuhan, apalagi pengalamannya yang dia menyangkal Tuhan, pengalamannya dengan Belum. iya Itu masih nanti jauh sama kayak jauh. Yudas ya kan, sama kayak Yudas gitu. Nah, aku pikir juga Petrus juga dengan berjalannya waktu juga dia pasti banyak pertanyaan, Ci. Bener nggak? Pasti banyak pertanyaan, ini bener nggak? Kalau aku rasa dia belum 100% Ci. Percaya sama Tuhan, bener nggak sih? Kalau aku baca dari kisah di awal-awal gitu. Apalagi sesudah dia menyangkal. Nah, waktu dia menyangkal itu benar-benar dia udah yakin banget bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Tapi waktu dia sementara dia ibaratnya Tuhan Yesus masih ada, terus masih ngajarin dia mungkin belum terlalu percaya juga, tapi dia ikutin gitu. Dia ikutin. Dan aku tahu pasti Tuhan Yesus tahu. Benar ya, Tuhan Yesus pasti tahu kan dia imannya kayak begitu, tapi tetap terus. Makanya terus Yesus menyatakan dijaga gitu. Yesus menyatakan tentang roti hidup ini di depan semua orang. Bukan buat bukan khusus cuma 12 orang itu aja. Betul. Pada semua orang, karena Tuhan mau memberitakan, mendeklarasikan tentang siapa dia, dan juga mau menyampaikan tentang keselamatan tersebut. Itu bukan, terbuka. Ya betul, bukan cuman buat 12 murid, tapi itu untuk semua orang seperti itu. Untuk semua orang memang itu terbuka. Jadi keselamatan itu terbuka untuk semua orang. Yesus roti hidup itu terbuka untuk semua orang. Dan barang siapa yang datang kepadanya, percaya kepadanya, maka ia beroleh hidup yang ya. Artinya dia juga bisa tidak lapar lagi dan dia tidak haus lagi. Ya, artinya rohnya itu sudah kenyang, rohnya itu sudah puas, sudah kenyang. Ya, orang kalau yang udah kenyang mau dikasih apa aja pasti udah nggak mau lagi. Jadi benar-benar udah. Artinya puas. Kenyang tuh apa, Ruli? Kenyang tuh artinya apa? Kamu tidak bimbang. Kamu tidak ragu. Kalau kamu makan Yesus Kristus, makan roti hidup yaitu Yesus Kristus, kamu tidak akan ada keraguan lagi. Kamu tidak ada kebimbangan lagi. Di dunia ini, kita hidup dalam dunia seperti ini dengan segala macam yang terjadi di dunia. Kamu nggak akan ada ketakutan lagi. Itu artinya kenyang, artinya puas. Kamu haus itu artinya itu. Kalau kamu haus, berarti kamu masih akan mencari minum dong, seperti itu. Kamu lapar, makan, tapi masih lapar lagi. Kamu akan cari lapar, makan lagi, seperti itu. Jadi kalau kita makan roti hidup, artinya roh kita itu kenyang, puas, dan tidak haus lagi. Artinya apa? Kita tidak gentar, kita tidak takut lagi. Apapun yang boleh terjadi. Sekalipun ada kelaparan apapun, kita tidak takut. Sekalipun ada bencana apapun, roh kita tidak takut. Itu kenyang, puas. Makanya itu pentingnya kita makan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan puas, kenyang itu di situ. Gitu. Jadi bukan berarti terus kita nggak makan lagi, kita cukup makan sekali. Bukan seperti itu. Ya. Kalau kita makan makanan roti, memang kita sudah seperti manusia setiap kali makan 3 kali sehari misalnya, seperti itu ya. Tapi yang dikatakan Yesus roti hidup ini membuat roh kita betul-betul kenyang, tidak lapar lagi, tidak cari lagi kemana keselamatan, cari keselamatan. Nah, banyak orang kan sekarang ini pada lari-lari mencari keselamatan kan. Ada bencana, ada masalah dengan sakit, penyakit segala, mulai cari keselamatan. Bimbang, lari sana, lari sini. Nah, itu artinya rohnya belum kenyang. Rohnya masih haus, mencari lagi apa yang bisa memuaskan kita, seperti itu. Tapi kalau engkau makan roti hidup itu, yaitu makan tubuh Yesus dan minum darahnya, maka engkau mengalami kekenyangan di dalam rohmu. Artinya apa? Puas. Artinya engkau tidak takut, tidak bimbang dengan keadaan dunia sekalipun bagaimanapun juga. Itu yang sedangkan itu adalah kehendak daripada Bapa itu sendiri, supaya manusia ini enggak ketakutan, supaya manusia ini tidak gelisah, tidak khawatir. Gitu. Makanya diberikannya roti yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus, yaitu keselamatan itu.
Ya, tapi banyak orang yang menolaknya. Ya. Mereka pikir mereka tidak membutuhkan Yesus. Mereka pikir mereka tidak membutuhkan keselamatan itu. Mereka tuh bisa makan sendiri. Ya. Tetapi keselamatan itu hanya datang, hanya saja ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Amin. 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 Itulah roti, Roti hidup. hidup. Jadi aku yang simpulin apa Cici? Boleh dong kamu. Cici aja lah. Ya, kamu aja nanti saya ikut-ikut. Saya ikut-ikut aja nanti. Aku simpulin dari bahasa aku ya. Jadi kalau roti hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mana akhir zaman, Yes. mana akhir zaman, ya yang menyatakan dirinya dia adalah roti hidup bahkan keselamatan secara nyata yang Tuhan Yesus katakan. Jadi roti hidup adalah roti yang kita akan makan, tidak akan merasa lapar dan kita akan selalu beroleh hidup yang kekal. Akan selalu kenyang, ini yang paling terakhir tadi itu, selalu kenyang artinya kita selalu dipuaskan, tapi puas, kenyang dengan roti hidup. Udah di mana sih tadi itu? Apa? Nah, kalau kita makan roti hidup itu kita akan beroleh hidup yang kekal karena roti itu adalah roti yang benar-benar turun dari surga. Boleh nggak gitu? Ya, tapi yang lebih penting lagi adalah ketika kamu makan roti hidup itu, ketika kamu makan tubuh Kristus, kamu beroleh bagian di dalamnya. Itu yang terpenting. Itu tuh. Ya. Jadi kalau kita tidak masuk di dalam Yesus, tidak makan roti, tidak makan dagingnya, kita tidak memperoleh bagian di dalamnya. Kalau kita tidak minum darahnya, kita tidak memperoleh bagian di dalamnya. Bagian apa? Yaitu bagian kehidupan. Ya, karena Yesus itu adalah roti hidup itu. Jadi kita nggak bisa ngambil luarnya aja, nggak bisa. Kita jadi kayak misalnya roti nih, ya roti kamu ngambil kulitnya doang. Nggak bisa, kamu harus gigit, harus makan semuanya. Jadi kita harus makan Yesus semuanya seperti itu supaya kita beroleh bagian di dalamnya Dia. Gitu. Karena kehidupan itu ada di dalamnya Dia, bukan di luarnya. Banyak orang seperti tadi yang mundur itu, mereka ngelihat luarnya Yesus. Mereka lihat Yesus bisa memberi makan, ya, bisa melihat mencelikkan mata orang buta, orang yang timpang bisa berjalan, itu mereka lihat semua. Tapi mereka lihat dari luarnya. Giliran Yesus kasih tahu, kamu masuk deh di dalam aku, supaya kamu dapat bagian di dalamku. Mereka nggak mau. Nah banyak kali nih Ruli ya, orang-orang anak-anak muda atau hamba-hamba Tuhan ini hanya ngambil di luarnya saja. Tidak mau masuk di dalam Yesus, tidak mau masuk di dalam Yesus, tidak mau makan di dalam Yesus Kristus. Tidak mau makan dagingnya. Nah, artinya apa? Kalau kamu tidak makan dagingnya Yesus, kamu tidak beroleh kehidupan yang di dalamnya itu. Hanya suka yang di luarnya saja. Tapi kita harus masuk. Karena Yesus berkata, supaya apa? Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Itu yang terpenting. Jadi kita jangan makan luarnya aja. Kita jangan hanya mau luarnya aja. Kita harus tinggal di dalamnya. Kita harus tinggal di dalamnya supaya Yesus bisa tinggal di dalam kita. Nah, itu yang terpenting. Ya. Jadi iman percayamu ketika kamu percaya pada Yesus Kristus, jangan hanya di luar kayak ini orang-orang banyak nih. Giliran Yesus tidak mau mengadakan mujizat lagi, mundur deh. Ya nggak percaya. Nah, kayak gitu. Ya itu kan dari luarnya doang. Ya. Iya. Giliran Yesus ngasih pengajaran yang keras, mundur Kabur deh. lagi. Gitu kabur. Nah, jangan seperti itu imannya. Tapi harus masuk lebih dalam lagi. Jadi harus betul-betul makan tubuh Kristus dan minum darahnya. Bukan nyicip ya. Bukan nyicip. Ya, bukan ikut-ikut nyicip, tapi betul-betul harus makan. Artinya apa? Makan dan kenyang ya Ci. Ya, mengalami. Betul. Mengalami juga. Akhirnya kalau kita makan tubuh Kristus, gimana sih makan tubuh Kristus? Ketika Yesus mati di kayu salib,
Nah, artinya apa? Ada penderitaan. Nah, setiap kali kita memakan tubuh Kristus, kita ambil bagian dalam penderitaan itu. Kita harus mau mengalami penderitaan. Kalau kita tidak mau mengalami penderitaan, berarti kita tidak makan tubuh Kristus. Ya. Pada waktu itu hanya Yesus yang disalib. Kita enggak loh, syukur loh, kita enggak loh. Hanya Yesus satu-satunya yang disalib. Dia sendiri yang menderita. Sekarang kita hanya diminta untuk mengambil bagian. Ambil penderitaan. Siapa penderitaannya? Penderitaan kita sendiri kadang-kadang. Itu harus kita makan seperti itu. Barulah kita memperoleh kehidupan. Jadi kalau tidak mengalami seperti yang Yesus alami, kita tidak akan mengalami kehidupan itu. Artinya bukan kita harus mati di kayu salib. Bukan hanya satu orang yang bisa mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Artinya ketika kita mengalami masalah, mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini, jangan kita terus langsung bersungut-sungut, jangan terus langsung kita ngabur, pindah kemana, tapi kita harus makan itu, kita harus mengunyah itu, kita harus makan itu, dan kita akan hidup. Nah, itulah artinya makan tubuh Kristus, akhirnya ikut ambil bagian di situ. Itu terpenting sekali, karena banyak orang Kristen nih tidak mau ngambil bagian dalam hal itu. Hanya mau menerima yang baiknya saja, yang enaknya saja, yang di luarnya saja. Nah, itu gak akan lama. Lama-lama akan mengundurkan diri seperti cerita yang barusan saya sampaikan ini. Betul. Gitu. Ya. Jadi saya harap hari ini sharing dari saya ini boleh menjadi berkat buat Ruli. Amin. Dan Pasti, buat Ci. teman-teman semua yang mendengarkan, supaya kita tidak anggap enteng ya, atau kita betul. roti hidup oke tahu, tapi kita betul-betul Yesus itulah roti hidup itu. Ya, betul. Roti hidup yang kekal, yang mengenyangkan. Rasa puas. Oke, puji Puas Tuhan. sudah? Oh, puas dong. Kenyang sudah? Kenyang banget. Serius kenyang? Namanya puas kan, kenyang. Haleluya. Mau dikasih makanan apa udah nggak usah lah. Ini aja udah cukup. Christ is enough. Oh, asik. Ya, puji jadi lagu. Tuhan. Pengen nyanyi jadinya. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini saya percaya ini juga bisa mengenyangkan teman-teman yang ada di rumah juga lewat sharing kita saat ini mengenai akulah roti hidup, yaitu Yesus Kristus, dan mungkin juga bisa nantiin tema-tema kita juga yang lain di podcast kita. Dan kalau aku boleh kasih bocoran, mungkin kita next kita akan bahas tentang akulah terang dunia. Ya. Oke. Atau mungkin kalau ada Cici ada sesuatu yang lain, nanti kita sampaikan berikut. Gitu, puji Tuhan. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya, Ci. Oleh ya? kamu. Oh, aku ya? Iya dong. Tadi host yang buka dengan doa, saya tutup. Tapi kadang-kadang tadi tidak, ya udah kamu aja yang doa. Oh, ya udah. Oke, sip. Mari kita ya berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan dan kami boleh berbincang bersama-sama tentang pribadi-Mu. Engkau adalah sebagai mana yang hidup, Engkau adalah sebagai Tuhan roti yang hidup yang turun dari surga bagi setiap kami ya Tuhan. Dan Engkau yang telah menyatakan hidup-Mu, pribadi-Mu adalah pribadi yang benar-benar Tuhan dinyatakan untuk menyelamatkan seluruh kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan terus menaruh kepercayaan kami, menaruh iman kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan terus merasa puas, kami terus merasa kenyang ketika kami memakan roti hidup itu. Sehingga Tuhan bukan
Tuhan untuk hanya mengenyangkan pribadi kami juga, tetapi kami harus Tuhan menyelamatkan juga teman-teman yang lain, mengingatkan teman-teman yang lain untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di rumah, yang mendengarkan podcast ini ya Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Mungkin mereka ada dalam keadaan masalah ya Tuhan, Engkau ya akan memberikan mereka jalan keluar. Ada yang mungkin sakit, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga semuanya Tuhan kami tetap terus bergantung kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami percaya roti hidup ada di dalam kehidupan kami. Dan waktu kami percaya kepada Engkau, sesuatu yang dahsyat dan luar biasa selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk JLK, biar kiranya Tuhan Engkau selalu akan memberkati hamba-Mu Tuhan dalam semua yang beliau kerjakan, yang lakukan dalam pelayanan, dalam keluarga, di ATM Menara 2 Jakarta juga ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga Tuhan akan ada banyak Tuhan, sekali lagi Tuhan, visi-Mu yang Kau taruhkan untuk hamba-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di next episode. Amin. Oke. Thank you. God bless you. God bless you.